Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah peminatan bersama Ibu Aning. Hari ini Bu Aning akan menjelaskan mengenai materi dari kelas 10 semester 2 yang berjudul Manusia Purba di Indonesia. Untuk itu, anak-anakku yang berada di rumah, silahkan menyimak dengan baik ya. Oke. Manusia purba. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang beriklim tropis yang nyaman untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan manusia purba berimigrasi dan tinggal di wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya, manusia purba ini mengembangkan kebudayaan dan menyesuaikan kehidupannya dengan wilayah tempat tinggalnya. Nah, di sini manusia purba dibagi menjadi 3. Yang pertama, Meganthropus palaeojavanicus. Yang kedua, ada Pithecanthropus. Yang ketiga, ada Homo. Untuk slide berikutnya, Bu Aning akan menjelaskan mengenai Meganthropus palaeojavanicus. Mega artinya besar, jadi Meganthropus palaeojavanicus berarti manusia yang besar, manusia raksasa, manusia besar. Itu dinamakan dengan Meganthropus palaeojavanicus. Kemudian ditemukan di Sangiran. Penemunya siapa? Von Koenigswald. Meganthropus palaeojavanicus digolongkan ke dalam kelompok Homo habilis. Nah, Homo habilis ini adalah makhluk yang menyerupai manusia dan primata, atau yang biasa disebut dengan hewan mamalia. Kenapa disebut dengan Homo habilis? Karena pada tempat penemuan tulang belulangnya ditemukan pula jenis batu yang kemungkinan digunakan untuk peralatan sehari-hari. Makanya dikatakan dengan Homo habilis. Sudah bisa membuat peralatan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya ini adalah gambar dari Meganthropus palaeojavanicus. Anak-anak bisa melihat ya gambar di samping. Kemudian yang selanjutnya Bu Aning akan menjelaskan mengenai Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ditemukan oleh Eugene Dubois. Eugene Dubois menemukan Pithecanthropus di Mojokerto, Sangiran, Trinil, Kedung Brubus, dan juga Ngandong. Hasil dari temuan oleh Eugene Dubois yaitu rahang gigi dan sebagian tengkorak. Pithecanthropus berasal dari kata pithekos yang berarti kera. Sedangkan anthropus, anak-anak tahu ya, antropologi berarti ilmu yang mempelajari mengenai manusia. Anthropus berarti apa artinya? Manusia. Jadi Pithecanthropus artinya manusia kera. Volume Pithecanthropus berada di kisaran kepala kera dan manusia, yaitu kurang lebih 900 cc. Menurut ahli sejarah, Pithecanthropus diperkirakan sudah mampu berjalan tegak dengan kedua kakinya. Para ahli sejarah juga memperkirakan Pithecanthropus masih hidup dengan apa? Berburu dan juga mengumpulkan makanan. Anak-anak bisa melihat slide yang berikutnya. Bu Aning menampilkan gambar dari Pithecanthropus. Seperti ini ya, Pithecanthropus. Untuk slide yang berikutnya, Bu Aning akan menjabarkan jenis-jenis dari Pithecanthropus. Untuk yang pertama, ada Pithecanthropus mojokertensis. Kemudian yang kedua, ada Pithecanthropus erectus. Kemudian yang ketiga ada Pithecanthropus soloensis. Untuk yang slide selanjutnya yaitu mengenai Homo sapiens. Homo sapiens berasal dari kata homo yang berarti manusia.
dan sapiens yang berarti cerdas. Jadi Homo sapiens dikatakan sebagai manusia yang cerdas. Homo sapiens dikatakan manusia yang cerdas, kenapa? Karena ahli sejarah mengatakan mereka itu sudah mampu membuat peralatan dari batu, dari tulang yang bisa digunakan untuk aktivitas berburu dan juga meramu. Ciri fisik dari Homo sapiens hampir mendekati bentuk fisik dari manusia. Dia juga sudah menggunakan akalnya, kemudian juga memiliki sifat yang hampir mirip dengan manusia. Tuh, yang jenis Homo sapiens. Lalu, Homo sapiens juga dikatakan oleh para ahli sejarah sudah mampu mengenal teknik gerabah. Ciri fisik dari Homo sapiens sendiri, yang pertama, tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm. Alat kunyah dan gigi sudah mulai mengalami penyusutan. Muka tidak menonjol seperti manusia purba yang sebelumnya, Pithecanthropus atau Meganthropus. Kan kalau Meganthropus sama Pithecanthropus mukanya agak menonjol ya, sedangkan Homo sapiens ini mukanya sudah tidak menonjol lagi. Kemudian berdiri dan sudah berjalan tegak. Kemudian ada dagunya serta tulang rahang tak terlalu kuat. Ini adalah gambar dari Homo sapiens. Anak-anak bisa melihat gambar di samping. Kemudian yang selanjutnya itu ada manusia purba di Asia. Nah, manusia purba yang ada di Asia, ini Bu Aning jabarkan ke dalam dua jenis ya. Yang pertama ada Sinanthropus pekinensis, kemudian yang kedua ada Sinanthropus latiensis. Anak-anak bisa mencari atau membaca di dalam buku mengenai Sinanthropus pekinensis itu manusia purba yang jenis seperti apa, kemudian Sinanthropus latiensis itu yang jenis apa dan ditemukan di mana. Kemudian yang selanjutnya ada manusia purba di Afrika. Untuk yang pertama itu ada Australopithecus robustus. Kemudian yang kedua ada Australopithecus afarensis. Kemudian yang ketiga ada Australopithecus africanus. Itu adalah jenis manusia purba yang ada di Afrika. Diingat-ingat ya. Untuk slide yang terakhir ternyata sudah selesai. Saya tutup. Sebelum saya tutup, Bu Aning ingin mengucapkan terima kasih banyak karena anak-anakku semua sudah menyimak penjelasan Bu Aning dengan baik. Apabila Bu Aning ada salah, mohon dimaafkan karena Bu Aning hanya seorang manusia yang selalu punya kesalahan. Karena semua kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Saya tutup dulu, sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.